Sekarang kita belajar geometri tak hingga. Ya, geometri tak hingga itu dia punya rasio lebih kecil dari 1 ya, tapi lebih besar dari 0. Contohnya gini. Bisa 6, 3, terus ditambah 3/2 dan seterusnya. Ya. Ini kan kalau dilihat rasionya 3/6 setengah. Ya. Terus 3/2 bagi 3 setengah juga kan. Dan seterusnya nih. Nah, ditanya jumlah suku tak hingganya. Ya, berarti dijumlah sampai tak terhingga berapa? Nah, rumus jumlah suku tak hingga ya rumusnya air. Ya, air ya. I-nya itu diganti 1 ya. Ingat ya, air. Nah, suku pertamanya adalah 6. Ya. 1 dikurang rasionya setengah. Gitu, sama dengan 6 dibagi 1 dikurang setengah, setengah. Ya, berarti 6 dibagi setengah dapat 12. Ya, ini naik ke atas ya, jadi 6 kali 2. Gitu. Misalnya ditanyakan jumlah suatu deret geometri tak hingga ya adalah 6. Ya, berarti S tak hingganya itu sama dengan 6. Ya, jumlah suku-suku bernomor ganjil adalah 4. Ya, S ganjil ya 4 ya jumlahnya. Nah, carilah deret itu. Ya, kita harus cari, kalau kita mau cari deretnya seperti apa, kita butuh rasio kan? Ya kan, butuh rasio. Nah, sekarang gini. Ya, kita yang diketahui adalah jumlah ganjilnya 4, jumlah suku ganjilnya 4. Nah, berarti kita harus nyari genapnya. Jumlah yang genap berapa? Ya kan? Jumlahnya. Nah, gini caranya. Kalau kita mau cari genap, ya, totalnya kan 6, total semuanya. Ya, suku tak hingga totalnya kan 6. Ganjilnya 4. Berarti kalau nyari genap, totalnya dikurang ganjil kan? Ya, X tak hingga dikurang S ganjil. Kita nanti dapat yang genap 6 dikurang 4 sama 2. Berarti S genapnya 6 dikurang 4 2. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita butuh rasio kan untuk mencari deret tersebut. Ya. Rasionya berapa? Nah, rasio itu kan suku genap, ya kan? Dibagi dengan suku ganjil. Ya, karena kan kalau kita nyari rasio, suku setelahnya dibagi suku sebelumnya kan, suku setelahnya itu kan pasti suku genap, suku sebelumnya itu pasti suku ganjil ya, atau suku kedua dibagi suku pertama, suku kedua itu genap, suku pertama itu ganjil. Nah, genapnya kita dapat 2, ganjilnya 4, berarti rasionya setengah. Gitu. Yang ditanya deret tersebut, kita harus cari suku pertama dong, rasionya udah dapat, kita nyari suku pertama. Nah, suku pertama itu kita ambil dari sini nih, deret tak hingga. Jangan nyari S ganjil sama S genap ya. Ya, karena kan gak ada rumusnya untuk mereka berdua. Ya, yang ada adalah jumlah mereka. Ya, jumlah tak hingganya. Jumlah tak hingga itu kan rumusnya air. Ya, A dibagi 1 min R. Nah, jumlah tak hingganya 6. A-nya yang dicari 1 dikurang. Nah, rasionya kan setengah. Gitu. 6 sama dengan A, 1 kurang setengah, setengah. Ya. Setengah kali 6. Ya, ini kan dikali ke sini nih, kali silang. Setengah kali 6 3. Berarti A sama dengan 3. Nah, deret itu apa? Berarti suku pertamanya 3, rasionya kan setengah. Berarti dari sini setengahnya, berarti 3/2. Terus setengahnya lagi 3/4. Ya, setengahnya lagi 3/8 dan seterusnya. Ini adalah deret tak hingga tersebut gitu. Ya, misalnya ada soal seperti ini ya. Yang soal nomor 64. Ya. Agar deret 2 log X tambah 1 ya, 2 log pangkat 3 X plus 1 itu konvergen ya, maka batas-batas nilai X-nya berapa? Ya, konvergen itu kan syaratnya ya, rasionya itu harus lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1. Nah, rasionya berapa? Ya, ini bagi ini ya. Berarti 2 log pangkat 3 X plus 1 dibagi 2 log X plus 1. Ya kan? Ini kan pangkat 3 lognya. Ini kan pangkat 1. Jadi kalau pangkat 3 dibagi pangkat 1 tinggal pangkat 2 kan? Berarti rasionya 2 log. Lognya jadi pangkat 2 X plus 1. Ya.
lebih kecil dari min 1, ya, lebih besar dari min 1, ya lebih kecil dari 1 gitu ya. Nah, jadi ini dibikin logaritma juga nih, sebelah kiri sebelah kanan dengan basis 2, berarti 2 log 2 min pangkat min 1 nya dari sini lebih kecil ini x plus 1 juga. Ini 1 dibikin basis 2, logaritmanya 2 log 2 pangkat 1 ya. Nah, jadi gimana caranya? Karena ini pangkat 2, di sini juga harus pangkat 2, harus sama. Ini juga pangkat 2 logaritmanya. Ya. Nah, ini kan sama nih, udah semua sama, ini coret. Ya, ini otomatis kecoret. Kalau indeks kecoret, otomatis semua lognya kecoret. Indeksnya kecoret, otomatisnya kecoret. Ini kecoret, ya. Tinggal min 1, tinggal 2 pangkat min 1, ya. Ini x plus 1, ya. Ini tinggal 2 pangkat 1. Ya. Kalau ininya kecoret, otomatis lognya kecoret. Ya. Nah, ini jadi gimana? 1 pindah ke sini, ya. Ini kan 2 pangkat min 1 itu kan setengah, ya. Plus 1 nya pindah ke kiri jadi min 1. Ini x, ya. Terus dari ini pindah ke sini juga, sama-sama pindah. Yang satu pindah ke kiri, yang satu pindah ke kanan. Ini kan 2 pangkat 1 2, satunya pindah ke kanan min 1, ya. Setengah kurang 1 min setengah, 2 kurang 1 1 gitu. Jadi jawabannya setengah, ya. X lebih besar dari min setengah, lebih kecil dari 1, ya. Jadi ini jawabannya nih, C, ya, gitu. Sekarang kita lihat, ya, sebuah bola jatuh dari ketinggian 2,5 meter, ya, dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jarak lintasan seluruhnya, ya, ini kan pakai geometri tak hingga, ya. Saya akan kasih 2 cara, ya. Yang pertama cara yang biasa, pakai rumus. Yang kedua cara cepat. Tapi saya ngasih cara pertama dulu, ya. Nah, bola jatuh dari ketinggian 2,5 meter, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya, 2,5 meter, ya. Ini bolanya jatuh, ya. Dia jatuh ke bawah, ya kan, 2,5, dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali, ya. 3/5 kalinya berarti kalau suku pertamanya itu 2,5 meter, ya, berarti suku keduanya itu, ya, suku keduanya berarti 2,5 dikali 3/5, ya, berarti 2,5 dikali 3/5 kali, karena nih 3/5 ada rasionya, ya. Ini 3/5 kali rasionya, berarti 2,5 kali 3/5 itu 1,5, ya. Nah, 1,5 dikali lagi 3/5, ya. Jadi 1,5 dibagi 5, 0,3 kali 3 0,9, dan seterusnya, ya, seterusnya. Nah, ini juga dan seterusnya sampai bola itu berhenti. Nah, pertama kita harus cari lintasan naik atau lintasan turun dulu deh, ya. Kita nyari lintasan turun, ya, cari lintasan turun. Nah, waktu dia turun, ya, x tak hingganya adalah air rumusnya, ya. Suku pertamanya adalah 2,5, kan dia turun nih, pertama kali turun 2,5 kan suku pertamanya. 1 dikurang rasionya 3/5 tadi rasionya, ya, karena kan dia 3/5 kalinya gitu. Nah, jadi 2,5 per 1 dikurang 3/5, 2/5, ya. Berarti sama dengan 2,5, ini naik ke atas nih 2/5, jadi 5/2 gitu, ya. Jadi ini 2,5 kali 5, ya kan, itu kan jadi 12,5, ya, dibagi 2 6,25. Ini adalah lintasan turun, ya. Waktu dia turun kan jatuh ke sini 2,5 meter, ya, itu lintasan turun. Nah, lintasan naiknya, ya, ini S turun nih seharusnya. Nah, berarti rumusnya air juga,
ya. Tapi suku pertamanya udah bukan 2,5 lagi. Kan waktu dia naik ini jadi 1,5 kan? Gitu. Ya, suku pertamanya 1,5 kan kita ngitung lintasan naiknya. Ya, suku pertamanya jadi 1,5 dibagi 1 dikurang rasionya 3/5 sama 1,5 dibagi 2/5 ya. Jadi 1,5 dikali 5/2 ya, berapa? Jadi 3,75 meter. Nah, kalau ditotalin ya kan, kalau ditotal ya, S total ya, yang tadi kan 6,25 ditambah 3,75 jadi 10 kan, 6,25 ditambah 3,75 ya, jadi 10 meter gitu caranya ya. Nah, kalau misalnya cara kedua ya, cara kedua kayak yang ini aja deh. Ya. Cara kedua ya, langsung aja X tak hingga ya. Ini perbandingan kan rasionya 3/5 ya, lihat rasionya kan 3/5 ya. Kalau misalnya rasionya saya tambahin 3/5, tambahnya berapa? 8 kan, kalau ditambah 3/5. Tapi kalau diselisihin berapa? 3/5 selisihnya 2 gitu ya. Yang satunya ditambah, yang satunya lagi yang di bawah dikurang. Nah, dikali sama tingginya, tinggi bola jatuhnya 2,5. 8 bagi 2 4 ya kan, 4 kali 2,5 10 meter, sama jawabannya ya, 10 meter. Misalnya ada pecahan seperti ini, pecahannya pecahan tak hingga 0,13 13 13 13 dan seterusnya. Maaf, bukan pecahan, desimal ya, desimal 0,13 13 13 13 seterusnya ya. Di sini kita disuruh membuat pecahannya ya kan, mau dibikin pecahan. Bagaimana caranya bikin pecahan ya? Nggak bisa kita bikin 0,13 berarti 13/100, nggak bisa. Kalau 13/100 itu 0,13 aja ya, nggak pakai buntutnya seperti ini. Nah, ini pakai deret tak hingga. S tak hingga sama dengan air rumusnya ya, air lagi. Nah, jadi caranya begini ya. Ini ya, kalau saya analogikan ya, saya mau ngasih cara pertama dulu. Cara pertama yang pakai rumus ya, yang cara kedua nanti kita nggak usah pakai rumus ya. Nah, ini kan sama aja 0,13 ditambah 0,0013 ya, ditambah 0,000013, bener nggak ya? Sampai sini ini kan. Terus kalau mau sampai 1/3-nya lagi, sampai 1/3-nya lagi ini kan ya, ini tambah ini dapat ini ke sini ya kan, logikanya gitu kan. Mau dapetin ini sampai sini gitu kan, berarti mau dapetin ini tambah ini tambah ini tambah ini dan seterusnya kan nih. Nah, dari sini kita dapat ya, dapat rasionya di sini ya kan, rasionya dapat nih 0,0013 dibagi 0,13 ya, berarti berapa nih hasilnya? 1/100. Atau lebih gampangnya, ini kan belakangnya nolnya kan 2 ya kan, 2 itu kan 1/100 kan, nolnya 2 gitu. Kalau di belakang koma ada 3 angka berarti 1/1000 ya. Nah, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya kan 0,13 gitu, dibagi 1 dikurang ya, rasionya 1/100 ya. 0,1/3 itu 13/100 kan, sama aja ya. Per 1 dikurang 1/100 itu 99/100 ya kan. Ini coret nih karena sama
13 bagi 99 jadinya. Gitu ya. Ini bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa kan? Ya, ini jadinya. Nah, kalau cara keduanya, ya, cara keduanya gini. Ya. Langsung aja. Ya. Yang bikin dia itu pecahan nggak karuan, bukan nggak karuan, berurutan kayak begini, ya kan? Ini nih. Ya kan? Ini kan belakangnya pecahannya per 100. Bener gak? Ini kan samanya di 13 berarti ya udah 13 aja saya tulis. Dibagi berapa? Ya. Ini kan pecahannya itu kan 1/100 ya. Karena di belakang koma ada 2 angka aja yang sama. 1/100. 1/100 itu kan berarti seperti ini kan, 1/100. Nah, 100-nya itu saya kurangin 1 jadi 99. Ya, seperti itu. Misalnya contoh lagi, misalnya nol koma 18181818 ya. Biasa sih ditulis kayak gini notasinya, 0,18 garis, atau artinya tak terhingga gitu. Berarti pecahannya berapa? Ya taruh aja 18 per, karena ini 2 digit berarti 99 bawahnya ya. Berarti dibagi 3 bisa nggak nih? 6 ya. Bagi 3 33. Masih bisa dibagi 3 lagi. Bagi 3 2, bagi 3 11. 2/11 jadi pecahannya ya. Atau misalnya 0,125 ya, dan seterusnya deh ya. Ini kan berarti 125 per, ini kan 1/1000-an ya, berarti 999 gitu, 3 digit ya. Ini nggak bisa dibagi lagi kan, ya udah begini aja ya. Atau misalnya 2,49 slack gitu ya. Duanya nanti belakangan aja, duanya berarti 2 per ya 49 kan nih. 49 kan 2 digit berarti 99 gitu. Berarti 2 per 49 ini bisa bagi berapa nih? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa dibagi 9. Ya udah berarti 49 per 99 aja gitu. Misalnya saya punya persegi ya, ini persegi, ini A B C D ya. Terus di persegi itu saya ambil dari titik tengah sini, saya ambil titik tengahnya, terus saya hubungkan ya, jadi persegi lagi dia ya. Misalnya EF GH ya. Terus dari situ saya buka lagi titik tengahnya. Nah, dari tengah-tengah ini saya bikin lagi tarik garis ya. Misalnya ini I J K L ya. Nah, yang misalnya AB-nya itu 10 cm. Nah, ini kan dan seterusnya nih ya, sampai tak terhingga ya. Saya bikin dia sampai tak terhingga, sampai sini terus gitu ya. Yang ditanya luas ya, seluruh persegi ya, tak hingga ya. Luasnya berapa seluruh persegi tak hingga? Nah, kita lihat ya, kalau persegi yang ABCD itu kan luasnya kan 100 kali 100 100 kali 100, 10 kali 10 100 ya gitu. Nah, yang kedua gimana? Yang kedua ya, berapa luasnya nih si EFGH? Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini. Ini kan persegi ini kan seperti belah ketupat ya, sebenarnya sama, hampir mirip ya, belah ketupat ya. Kita lihat sini ya, panjang dari sini ke sini berapa? 10 kan?
karena sama di sini. Ini sini juga sama 10. Ya kan? Berarti luas EFGH. Ya. Kita ambil diagonal 1 kali diagonal 2. Ya, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Karena kenapa? Ini kan belah ketupat. Perseginya itu mirip dengan, sama dengan belah ketupat. Ya, kalau belah ketupat kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Karena kenapa? Kalau kita nyari sisi ini agak repot. Ya, pakai Pitagoras. Nggak apa-apa sih, nggak repot. Ya, nggak repot. Cuman pakai cara lain aja, lebih mudah. Pakai belah ketupat, kan diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kan 10. Diagonal 2 juga 10. Dibagi 2. Jadi 100 bagi 2, 50. Gitu. Selanjutnya pasti 25. Ya, bangun selanjutnya lagi 25/2. Karena kenapa? Dilihat dari sini rasionya sama dengan setengah. Ya, rasionya setengah. Ya kan, ini pasti berurutan gitu. Nah, berarti luas tak hingganya berarti pakai S tak hingga. Ya, berarti rumusnya air. Suku pertamanya 100. Ya, dibagi 1 dikurang rasionya setengah. Berarti 100/1 kurang setengah itu setengah. 100 bagi setengah itu 200. Jadi 200 cm persegi jumlah tak hingganya.